Pada suatu masa, di ujung kejayaan tanah Jawa, berdirilah kerajaan Majapahit. Namun, kejayaan itu perlahan memudar. Kekacauan merebak. Para bangsawan saling berebut kuasa. Wahyu kerajaan, cahaya penuntun negeri, perlahan sirna. Pada tahun 1478 Masehi menjadi pertanda bahwa Majapahit runtuh. Sebagaimana tergurat dalam candra sengkala, sirna ilang, kertaning bumi. Di tengah situasi yang genting itu, berdiri sebuah kadipaten kecil di pesisir utara Jawa, yaitu Bintoro, di bawah naungan Kadipaten Jepara. Wilayah ini dipimpin oleh seorang bangsawan muda yang solid dan berilmu, yaitu Raden Patah, putra Raja Majapahit dari seorang ibu berdarah Tionghoa Muslim. Melihat runtuhnya Majapahit dan kebutuhan akan kepemimpinan baru, para wali songo pun berkumpul. Mereka bermusyawarah dan sepakat Raden Patah diangkat menjadi raja. Maka berdirilah Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Raden Patah memiliki gelar yaitu Senopati Jimbun Abdurrahman Penembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kerajaan Demak tumbuh pesat. Pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa, Jepara, Tuban, Gresik, bahkan Palembang dan Jambi tunduk pada kekuasaannya. Dakwah Islam menyebar, perdagangan tumbuh, dan kekuasaan Demak meluas. Raden Patah memerintah dari tahun 1481 Masehi hingga 1518 Masehi. Di masa inilah Demak dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh. Setelah Raden Patah wafat, putranya yang gagah berani, Adipati Yunus, naik tahta. Melihat Malaka yang jatuh ke tangan Portugis, Adipati Yunus tidak tinggal diam. Ia menghimpun 12.000 prajurit dan puluhan kapal raksasa, lengkap dengan meriam. Tujuannya ialah satu, merebut Malaka dan menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Meskipun penyerangan itu tidak berhasil, keberaniannya menggetarkan dunia. Ia dijuluki Pangeran Seberang Lor, sang pangeran yang menyeberang ke utara. Adipati Yunus wafat pada tahun 1521. Tahta kerajaan kemudian direbut oleh adiknya, Sultan Trenggana. Setelah bersaing sengit dengan Pangeran Sekar Sedelapan, di bawah Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Demak meluas tak hanya ke pesisir, tetapi juga ke pedalaman. Banten, Cirebon, Pajang, hingga Panarukan semua tunduk pada Panji Demak. Trenggana memimpin hingga tahun 1546, namun ajal menjemputnya saat sedang memimpin ekspedisi ke wilayah Belambangan, Jawa Timur. Wafatnya Sultan Trenggana menjadi titik balik. Demak mulai mengalami perpecahan, perebutan tahta kembali terjadi. Intrik politik, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan membuat kerajaan mulai rapuh. Demak tak lagi sekuat dulu. Cahaya kejayaannya mulai meredup, perlahan tenggelam oleh waktu. Meski kerajaan itu runtuh, warisannya tetap abadi. Masjid Agung Demak berdiri megah dengan soko guru dari kayu tatal, Surya Majapahit sebagai lambang penyatuan, dan mihrab Fathahillah sebagai bukti kejayaan. Fathahillah, Panglima Demak, berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta, kota kemenangan. Warisan spiritual dan budaya Demak hidup dalam napas bangsa hingga kini. Demikianlah kisah kerajaan Demak dari sebuah kadipaten kecil bernama Bintoro, tumbuh menjadi kerajaan besar penyebar cahaya Islam. Kisah Raden Patah, para wali, dan para pejuang menjadi suluh yang tak padam, meski zaman terus berganti.